aja. Jadi kesibukan saya jadi ibu rumah tangga aja, alhamdulillah. Saya bikin pengajian di rumah sebulan 3 kali, udah itu aja. Eh, Ada rasa kekhawatiran mungkin keluar rumah sehingga aktivitas dikurangi. Enggak sih, kebetulan saya tuh keluar rumah tuh kalau ini aja keluar rumah tuh kalau ke supermarket, kemudian saya arisan udah enggak sih, paling ke supermarket terus apa ya ke klinik facial kecantikan paling atau ya paling begitu aja sih karena ya kebetulan kan memang saya nggak tahu ya belakangan ini ya pas awal pandemik menikah terus kemudian di rumah aja jadi menikmati rumah gitu jadi menikmati peran sebagai ibu rumah tangga terus kemudian arisan juga udah enggak jadi ngumpul-ngumpul udah enggak terus kayak misalkan pergi ke acara ulang tahun teman udah jarang gitu kan jadi memang dia menyibukkan diri di rumah olahraga, ngurus suami, terus bikin pengajian itu di rumah. tapi bisa dibilang meninggalkan dunia entertain nggak sih Mbak Idis? Kalau untuk bintang tamu atau MC saya masih oke. Sinetron yang memang udah enggak. Sinetron karena memang makan waktu ya. Kita kalau udah main sinetron kan concern pasti kita dengan tim nggak bisa. Suami saya sih bilang boleh main sinetron, tapi kalau saya pulang jam 6 sampai rumah, ya nggak mungkin ya. Intinya nggak boleh. Jadi intinya sebenarnya kalau untuk sinetron saya udah enggak. Kecuali sinetron untuk bintang tamu saya syutingnya siang doang tapi kayaknya nggak ada produser yang mau gitu ya jadi enggak cuman MC off air kadang masih gitu kan terus kemudian kadang diminta untuk isi acara bintang tamu gitu yang hanya 2 jam 3 jam pulang masih sih. Berarti untuk syuting sendiri udah nggak terima kayak di saya Enggak, malam-malam kalau untuk sinetron enggak kecuali itu tadi kalau ada yang mau saya boleh syutingnya dari pagi sampai sore jam 6 ayo gitu tapi kalau soalnya saya udah kan dulu saya single minta jodoh dikasih jodoh sama Allah terus sekarang ditinggal-tinggal gitu kan jadi udah kayaknya udah kemarin-kemarin udah singlenya udah cukup jadi sekarang emang tujuan saya menikah kemarin memang pengen taat ke suami pengen menggapai ridhonya suami jadi memang ya udah fokus ke rumah aja gitu Tapi rumah tangga menikmati peran sebagai ibu rumah tangga gimana? betul. Seperti apa mungkin kebahagiaan? Ya seneng karena ada temennya sekarang, ada teman makan, ada teman tidur, ada teman curhat gitu kan, dia seperti itu sih dan mungkin ya udah aku cerita di sini deh sebenarnya kan kemarin aku pernah cerita ya saya kemarin program bayi tabung jadi kodratullah saya 2 kali program bayi tabung gagal kemarin jadi memang saya fokus di rumah sibuk di rumah karena memang lagi program itu seminggu 3 kali saya akupuntur untuk program ini dan kan Desember keguguran ya Desember saya keguguran kemudian Januari istirahat Februari saya mulai program lagi kan gitu terus kemudian sebelum embryo transfer ada tindakan operasi dulu saya Mei kemarin saya embryo transfer dan memang cuma dapat 1 telur tapi ya kodratullah nggak mau nempel embrionya kalau yang bulan Desember kemarin udah sempat 5 minggu minggu ke 6 luruh gitu ya tapi kalau yang kemarin ini nggak nempel memang belum dikasih sama Allah ya gitu jadi memang kemarin fokusnya di situ dan memang masih semangat sih saya cuma untuk saat ini saya lagi break dulu untuk program bayi tabungnya karena memang setahun ini saya penuh dengan hormon makanya banyak orang bilang Mbak Edis kok gemuk banget betul badan saya memang penuh dengan hormon tapi bagi saya nggak apa-apa ini semua saya lakukan untuk ikhtiar saya untuk punya keturunan dan memang ternyata belum dikasih akhirnya saya break istirahat untuk program dulu saya sama suami dan memang saya lagi diet dulu sekalian detox mungkin nanti beberapa bulan lagi insya Allah program lagi atau malah siapa tahu kita nggak program tapi Allah kasih saya keturunan gitu jadi mohon doanya buat teman-teman semua mudah-mudahan ikhtiar saya dan suami sampai sekarang untuk dapat keturunan biar nanti diijabah sama Allah. Mungkin Mbak Idis ada terbesit keinginan nggak sih untuk adopsi gitu? Enggak ya ke adopsi saya gitu jadi saya ada ponakan soalnya, saya ada ponakan gitu. Kalau untuk adopsi memang saya enggak. Di rumah saya ada adopsi 3 kucing. Jadi saya udah sementara adopsi anak kucing dulu, adopsi kucing dulu gitu. Jadi kalau untuk yang adopsi anak memang enggak kepikiran, saya sama suami gitu. Dan ya itu makanya kemarin sempat ada rasa sedih jujur ya karena namanya perempuan kita lagi berikhtiar terus kemudian belum jadi tapi saya orangnya cepat move on gitu kan oh ya udah kata Allah belum dikasih ya udah istirahat dulu sekalian saya naik berat badan hampir 15 kilo jadi ini masih proses baru turun 2 kilo jadi masih harus turun sekitar 10 sampai 13 kilo lagi. Berarti pengen banget nurunin berat badan ya? Ya karena supaya nanti programnya lagi gampang lagi kalau kita agak
kalau bukan agak lagi, kalau kita gemuk memang kan agak sulit lagi. Cuman ini kan kalau saya gemuknya karena gemuk hormon yang masuk kemarin gitu. Jadi sekalian didetok, dibersihkan dulu hormon-hormon yang masuk seperti itu, sekalian saya diet gitu sambil ikhtiar juga, siapa tahu ya nanti sambil istirahat itu Allah kasih Tapi keturunan. suami sendiri gimana Mbak? Kan mengalami kegagalan 2 kali nih tadi. Dari suami sendiri gimana ketabahan? Suami sih support ke saya masya Allah ya, justru memang suami yang pas kemarin nggak jadi, kan pasti akunya sedih ya. Kita sebagai perempuan, apalagi saya penuh dengan hormon gitu kan, yang mana emosinya kan labil gitu kan. Itu suami yang masya Allah sih, suami yang ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu aja. Kalau kamu emang nggak ini, ya udah kita nggak usah program bayi tabung juga nggak apa-apa seperti itu. Jadi suami luar biasa sih dukungannya, justru karena suami saya legowo seperti itu, jadi saya juga malah jadi berpikir ya udah deh, nanti kita program lagi, kita usaha lagi gitu. Mungkin usahanya kurang kuat atau doanya kurang kenceng seperti itu gitu. Support suami yang luar biasa.